Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa aladi wa ali baiti wa zurriyati wa umati ajma'in wa ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i sholin wa fuqaha'il muhaddisin wa jami'i wa sahadati sufiyatil muhaqqiqin wa tabi'it tabi'in wa tabi' bihsanin ila yaumiddin wa jami'il musannifin al-mukhlisin wa nahusuha sayla hadrati Syekh Muhammad bin Abu Bakar al-masyhur bi usfuri wa ila jami' muallimina wa masyayina wa masyayina wa nahusuha Ustaz Mukhtar wa nahusu khusun Ustaz Taifur wa nahusu khususun Qiyasim Soleh Maya wa nahusu khususun Abu Abdul Rasid Abu Abdul Karim bin Abdullah Faqih wa Nantara wa nahusu khususun Abu Abdul Wahsyari bin Abdul Ghafur wa nakhusu khususan ila hadrati sayyidi syaunal hadi syaunal alim syaunal khabir syaunal mubin syaunal wali syaunal hamid syaunal qawim syaunal hafiz sayyidi syaunal mukarram Sayyid Umar bin Ismail bin Ahmad bin Yahya wa usulihi wa furu'ihi wa hawasi wa ahli silsilatihi wal akhidina minhu Allahumma adalana ya Allah min barakatihim wa ulumihim wa karamatihim wa syafaatihim fid dini wa dunya wal akhirah syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillah bi'aunillah walhamdulillah min nikmatillah walhamdulillah min rahmatillah walhamdulillah min fadlillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bijahid nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ngaji bareng lagi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang. Waalaikumsalam yang sudah masuk. Kita mulai ya. Malam hari ini kita melanjutkan pada bab hadis yang ke-6. Al-hadisus sadis. Hadis yang ke-6 an Abi Nasir Al-Wasiti. Diriwayatkan dari Abi Nasir Al-Wasiti. Qala, berkata Abi Nasir, sami'tu, aku mendengar Aba Roja'in Al-Atoridi. Aku mendengar dari Aba Roja' Al-Atoridi. Yuhaddisu an Abi Bakrin Siddiq As-Siddiqi radhiyallahu anhu. Aku mendapatkan atau mendapat dari riwayat ini dari Abi Bakar As-Siddiq. Aku mendengar dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cerita Abu Bakar As-Siddiq, inna a'robiyan. Sesungguhnya ada seorang a'robi, orang pedalaman. Kalau di Jambi orang Kubu, kalau di Banten orang Badui. Ata ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkatalah orang pedalaman ini, sebut aja namanya Rosihan. Rosihan belum hadir ya. Balagoni annaka takulu minal jum'ah ilal jum'ah. Telah sampai kepadaku sesungguhnya, annaka sesungguhnya engkau ya Rasul takulu telah bersabda, minal jum'ati ilal jum'ah, dari Jumat yang satu ke Jumat yang lain, wa minas sholati ila sholat, dan dari sholat satu ke sholat yang lain adalah kafaratun, tebusan. Lima bainahuna, tebusan bagi dosa-dosa di antara keduanya. Liman ijtanabal kabair, bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya. Summa zada, lantas beliau menambahkan. Faqala, berkata sallallahu alaihi wasallam, al-huslu yaumal jum'ati kafaratun. Sesungguhnya mandi pada hari Jumat adalah kafarat atau tebusan bagi dosa.
Wal masyu ilal jum'ati kafaratun, dan berjalan menuju sholat Jumat adalah tebusan. Wa kullu qadamin minha, dan setiap langkah dari perjalanan kita menuju sholat Jumat, ka'amali isri nasana, adalah sepadan dengan amal 20 tahun. Isri nasanatan, 20 tahun. Faida faroho minal Jum'at, maka ketika telah selesai dari sholat Jumat, ujiza bi'amali mi'atay sanah, maka dinilai dengan amal 200 tahun. Rawa hadzal hadis, meriwayatkan hadis ini Abu Bakrin As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimakumullah, pada hadis ini disebutkan bahwa Abu Bakar menyatakan pada suatu hari ada seorang badui, seorang pedalaman yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia bertanya, "Ya Rasulullah, telah sampai kepadaku," artinya aku telah mendengar bahwa engkau pernah berkata bahwa antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain adalah tebusan. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain juga adalah tebusan bagi dosa-dosa. Rasulullah menjawab, iya. Orang Badui ini menanyakan, apakah benar Anda pernah menyatakan seperti itu? Rasulullah menjawab, iya. Bahkan beliau menambahkan, mandi Jumat juga tebusan, berjalan menuju sholat Jumat juga tebusan. Dan setiap langkah kaki menuju sholat Jumat itu dinilai dengan amal 2 tahun. Jamaah rahimakumullah. Waalaikumsalam. Haji Saputra Fakih El Karim. Masya Allah, cucu Abah Karim ya. Waalaikumsalam. Bahwa mandi dan perjalanan menuju sholat Jumat adalah tebusan bagi dosa-dosa. Sedangkan yang dimaksud bahwa antara Jumat yang satu dan Jumat berikutnya adalah tebusan bagi dosa-dosa, bagi dosa-dosa besar. Maksudnya gini, jika kita sudah sampai pada hari Jumat, melewati hari Jumat, ya, sesudah kita sholat Jumat, niatkanlah hari-hari kita itu menunggu Jumat berikutnya. Jadi niatkanlah kita akan menunggu untuk mengerjakan sholat Jumat. Artinya kita mengharap diberi oleh Allah kemampuan dan kemauan untuk bisa melaksanakan sholat Jumat berikutnya. Begitu juga antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Ketika kita sholat zuhur selesai, maka niatkanlah bahwa kita sedang menunggu waktu asar, dan seterusnya. Asar selesai, niatkanlah kita menunggu untuk mengerjakan waktu sholat maghrib. Jamaah rahimakumullah. Itulah yang disebut bahwa di antara keduanya itu adalah tebusan dari dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Rawah adalah sudah ini ya. Zakarom Abu Bakar menuturkan annahu kana. Sebentar, maaf. Adalah di Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu wadhakaro annahu wadhukiro, dan disebutkan annahu sesungguhnya Abu Bakar kana tajirun waqtal jahiliyati. Disebutkan bahwa sesungguhnya Abu Bakar adalah pada masa jahiliyah dia adalah seorang pedagang. Abu Bakar ini tajir itu pedagang yang sukses tentunya. Wakana sababu islamihi, sedangkan sebab keislaman Abu Bakar adalah annahu ro'a ru'yan fis-Syam. Sesungguhnya dia mendapat penglihatan ketika beliau Abu Bakar sedang di Syam, di Suriah, negeri yang sekarang lagi konflik itu ya. Jadi pada suatu ketika pada masa jahiliyahnya Abu Bakar, dia pergi ke Syam untuk berdagang. Kemudian dia mendapat penglihatan atau mimpi gitu. Beliau mimpi ketika beliau sedang di Syam. Faro'a fi manamihi, maka beliau melihat di dalam mimpinya. Asyamsa, matahari, wal qamara, dan rembulan.
yakunani keduanya, matahari dan rembulan, fi hijrihi, ada di dalam pangkuan Abu Bakar. Fa'akhodahuma, lantas Abu Bakar meraih bulan dan matahari yang ada di pangkuannya, biyadihi, dengan tangannya. Apa ini namanya? Wasomahuma ila sodri, dan merapatkan ke dadanya. Walabasa alaihima, dan dia mengikat matahari dan rembulan yang ada di pangkuannya, yang telah dia rapatkan ke dadanya tadi, dengan selendang. Kemudian ketika dia sudah bangun, zahaba ila rohibin Nasoro. Kemudian beliau pergi, Abu Bakar pergi menuju seorang rahib agama Nasrani, pendeta Nasrani. Liyas alahu anir ru'yah, kepada pendeta tersebut, menanyakan tentang mimpi yang dia lihat. Fahadoro, maka dia datang di hadapan pendeta ar-ru'yah. Wa qala ar-ru'ya wa talaba anhu at-takbiroh. Kemudian Abu Bakar menyampaikan penglihatan dalam mimpinya. Kemudian dia mengharapkan, meminta penjelasan tentang takbirnya atau arti dari mimpinya tersebut. Jamaah rahimakumullah. Mana tadi? Faqala ar-rahib, maka berkatalah sang rahib, min aina anta, dari mana engkau? Engkau berasal dari mana? Qala, Abu Bakar menjawab, min Makkata, aku berasal dari Makkah, Makkatul Mukarramah. Qala, min ayyi qabilatin, pendeta itu kembali bertanya, ente dari kabilah mana? Dari suku apa? Qala, Abu Bakar menjawab, min qabilati Taimi, aku berasal dari kabilah Taim. Abu Bakar itu At-Taimi, dari kabilah Taim. Termasuk pecahan kabilah Taim ini yang sekarang disebut At-Tamimi. Jadi kalau ada orang ujung belakangnya nama At-Tamimi, itu satu suku dengan Abu Bakar. Qala, wa ma sya'nuka, apa tujuanmu? Tujuan datang ke Syam ini. Qala, littijar, Abu Bakar menjawab, aku ke sini. Qala, berkata sang pendeta, sang rahib, saya ruju fi zamanika, akan keluar pada masamu, akan keluar pada masa hidupmu, pada zamanmu, rojulun, seorang laki-laki Hashimi, yang dari kabilah Bani Hashim. Yuqalu lahu Muhammad al-Amin, Muhammadan al-Amin. Dia disebut atau dia bernama Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim, dan dia berasal dari kabilah Hashim. Rais Revolta, waalaikumsalam, Andi Amau Pradaya. Jadi si pendeta ini ngomong dengan Abu Bakar bahwa pada masamu ini akan datang seorang laki-laki dari Bani Hashim, dari suku Bani Hashim, yang bernama Muhammad al-Amin. Wa huwa yakunu nabiyan wa huwa yakunu nabiyan akhir zaman. Dan dia adalah nabi akhir zaman, nabi terakhir. Laula dzalika, jika tidak karena itu, artinya tidak karena beliau, karena Nabi Muhammad SAW, lama khalaqallahu samawat wal arodin, Allah tidak akan menciptakan langit-langit, berapa lapis langit dan bumi-bumi. Wa ma yakunu fihima, dan apa-apa yang ada di dalam langit dan bumi. Jadi jika tidak karena Muhammad, Nabi akhir zaman itu, Allah tidak akan menciptakan langit, bumi, dan isinya. Wa ma khalaqa Adam, dan Allah tidak akan menciptakan Adam. Wa ma khalaqa wal mursalin, dan Allah tidak akan menciptakan dan para rasul.
Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin. Dialah Muhammad adalah sayyidul anbiya, pimpinan para nabi wal mursalin dan para rasul. Wa khataman nabiyyin, wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi. Wa anta tadkhulu fi islami, dan engkau Abu Bakar akan masuk ke dalam agama Islamnya. Wa takunu waziron ilaih, dan engkau akan menjadi wazir, akan menjadi pendampingnya. Wa khalifatu min ba'dihi, dan akan menjadi khalifah sesudahnya. Jadi si pendeta ini sudah meramalkan, menerangkan bahwa arti mimpi yaga. Dan ini adalah takbir atau keterangan dari mimpimu, dari penglihatanmu. Mohon maaf, sinyalnya agak kurang bagus nih ya. Dan yang ngaji juga lagi agak error nih. Qala berkata, wajatu na'atu wasifatu fit Taurat. Aku telah menemukan, kata pendeta ini, aku telah menemukan sifat-sifatnya di dalam kitab Taurat wal Injil, dan dalam kitab Injil, waz Zaburi, dan juga dalam kitab Zabur. Wa ini aslam tu, kata pendeta, aslam tu, sudah masuk Islam lahu, karenanya. Wa katamtu islami, dan aku menyembunyikan keislamanku. Khaufan, karena takut, minan nasoro, terhadap gangguan orang-orang Nasrani. Waalaikumsalam Aziz Saputra. Monggo sarang-sarang. Kalau salah tolong dikoreksi, Gus Aziz. Akhirnya sampailah Abu Bakar ke Makkah, wa talabahu, dan mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadahu, maka bertemulah, maka mendapatkanlah, maka Abu Bakar mendapatkan atau ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yuhibbuhu, dan Abu Bakar ketika ketemu itu langsung jatuh cinta, langsung mencintainya. La yusbiru sa'atan min khairi ru'yatihi, dia tidak bisa sabar meskipun hanya sebentar tanpa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah itu Abu Bakar pulang ke Makkah, dan dia langsung mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah ketemu itu dia langsung jatuh cinta. Abu Bakar langsung jatuh cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga kerinduannya itu selalu menggelora dalam hatinya. Berpisah sebentar aja dia sudah pengen balik lagi untuk ketemu. Jadi dia pulang sebentar balik lagi, pulang sebentar balik lagi, selalu ingin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma tolal umroh, maka ketika sudah cukup lama berjalan hubungan seperti itu. Jadi beliau tidak langsung masuk Islam. Abu Bakar cuma berkunjung, ngobrol-ngobrol sama Rasulullah gitu kan, karena untuk melampiaskan kerinduannya. Kemudian akhirnya Rasulullah bertanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yauman, pada suatu hari, ya Aba Bakr, wahai kulla yaumin taji'u ilayya, setiap hari engkau kesini, engkau datang kepadaku, wa tajlisu ma'iyah, dan engkau duduk bersamaku, tetapi engkau tidak juga masuk Islam. Faqala Abu Bakar minal mu'jizat. Lantas Abu Bakar menjawab, sekiranya engkau seorang nabi, tentu engkau pasti akan mempunyai mukjizat. Nah, jadi Abu Bakar ini sudah berhari-hari belum mau masuk Islam karena beliau belum melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi alaihi salam, berkata Nabi, ama takfikal mukjizat, apakah belum cukup mukjizat allati ra'aita fis Syam, yang telah engkau lihat di Syam? Rasulullah menjawab, apakah mukjizat atau hal-hal luar biasa yang terjadi denganmu ketika di Syam itu belum cukup untuk meyakinkanmu untuk masuk Islam? Wa akhbaraka
an islamihi. Juga ketika engkau bertemu dengan rahib dan dia mengabarkan tentang keislamannya. Rahib itu pun sudah menyatakan masuk Islam. Apakah engkau belum juga menganggap itu suatu mukjizat? Falamma sami'a Abu Bakr. Ketika Abu Bakar mendengar qala, maka dia berkata. Jadi sudah Rasulullah Bakar berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lantas Abu Bakar masuk Islam. Wa hasuna islamuhu, dan Islamnya baik. Nah, kemudian dia memperbagusi Islamnya untuk selanjutnya. Jadi awal kisah keislaman Abu Bakar itu karena penglihatan beliau di Syam. Mukjizat yang telah engkau lihat di Syam, bahkan sang rahib itu sendiri sudah menyatakan keislamannya. Akhirnya Abu Bakar menyatakan keislamannya dan terus memperbaiki keislamannya. Hikayatun ukhra, hikayat yang lain, ada cerita yang lainnya. Kana ikhwani majusiyani, ada dua orang bersaudara, kakak beradik, dua-duanya majusi. Majusi itu penyembah api. Ini biasanya orang-orang Persia. Kalau sekarang daerah Iran, Irak ya. Zamana Malik bin Dinar. Pada masa kehidupan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang ulama besar, tokoh sufi yang tinggal di Basrah. Di Basrah. Abi dan Nar, yang mana keduanya menyembah api. Salah satunya, jadi dua orang kakak beradik ini, yang satu telah menyembah api selama salasa wasab'in, 73 tahun. Dia sudah menyembah api 73 tahun. Berarti lah cukup tua orang ini kan. Wal akhara, sedangkan yang lain homsa wasi nasanah. Dan yang satunya lagi itu sudah menyembah api, jadi kakak dengan adik. Faqala al-ahul ashor, berkatalah sang adik yang kecil ya, li akhihil akbar, kepada saudara yang lebih besar, kepada abangnya. Ta'al hatta tajarrobaha, kesinilah, mari kita coba dengan api ini. Jadi adiknya itu memanggil Tina aja, waalaikumsalam. Adiknya memanggil abangnya, ngajak mendekati api yang selama ini dia sembah. Mari kita coba dengan Tuhan kita ini. Taharrokna, jika dia membakar kita. Kama taharrokol ladzi lam ya'buduha, sebagaimana dia membakar orang-orang yang tidak menyembahnya. Mana tadi ya? Jadi adiknya ini ngajak kepada abangnya untuk mencoba api yang dia sembah ini, apa akan menyembahnya. Wa illa fala, dan jika tidak maka kita tidak perlu menyembahnya lagi. Jadi sang adik ini ngajak, "Bang, yuk kita coba, mari kita akan membakar kita apa enggak?" Kalau dia masih membakar kita, maka sama baik dengan orang-orang yang tidak menyembahnya. Artinya tidak perlu kita sembah lagi. Tetapi jika dia menjaga kita, artinya tidak membakar, tidak melukai kita, maka masih pantas untuk kita sembah. Jadi sang adik ini punya pemikiran seperti itu. Qala na'am, abangnya menjawab iya. Fawafadan faqala al-ahul ashor, lantas sang adik li ahihi al-akbar, kepada abangnya, anta tadau yadaka, letakkanmu di atas api. Am ana adauha, atau aku yang meletakkan tanganku di atas api. Faqala, maka abangnya menjawab, bal anta, engkau baiklah. Jadi adiknya yang disuruh duluan ngetes. Fawadoa al-ashor yadahu, lantas sang adik
meletakkan tangannya di atas api tersebut. Api yang disembahnya. Alaiha, di atas api. Fahraqat asabi'ahu. Dan maka api tersebut membakar jari-jarinya. Faqala watazi'a yadahu. Lantas lantas si adik ini menjerit karena jari-jarinya terbakar. Dia teriak gitu ya. Jadi teriak ya, bukan lagi ini teriak karena jari-jarinya terbakar. Lantas dia mengangkat tangannya dari api tersebut. Buduka, berkata kepada aku menyembah mundu khomsawasalasin, selamat sanatan, selama 35 tahun. Dia akhirnya berkata kepada api, aku telah menyembah engkau selama 35 tahun. Fata'adani, tetapi engkau menyakitiku. Jadi dia berkata dengan Tuhannya, si api tadi, aku sudah menyembahmu 35 tahun, tetapi engkau masih menyakitiku. Faqala, ya. Lantas dia berkata kepada abangnya, kesinilah, hatta ta'abbada robban, mari kita menyembah Tuhan, ya, wahidah, yang satu. Lau adnabnahu watarokna amarohu. Jika sekiranya kita, mari kita coba menyembah Tuhan yang lain. Jika sekiranya kita atau kita meninggalkan perintah Tuhan tersebut, homsa mi'at 500 tahun, masalan seumpama, tajawaza'anna, tetapi dia masih memaafkan kita, wa'afa'anna, dan memaafkan kita. Nah, jadi adiknya ngomong dengan, kita cari Tuhan lain aja lah. Tuhan ini sudah kita sembah 35 tahun, masih nyakiti kita, masih membakar tangan kita. Mari kita cari Tuhan yang lain. Yang mana Tuhan yang seandainya kita bermaksiat dengannya atau tidak taat dengan perintahnya selama 500 tahun sekalipun, dia tetap memaafkan kita. Bito'atihi sa'atan. Karena kita taat dengannya hanya dalam satu waktu. Ibaratnya gini, kita sudah berdosa selama 500 tahun, kemudian kita bertaubat selama saatan, satu masa, 1 jam gitulah, atau 1 menit gitu. Nah, lantas akhirnya mereka sepakat untuk menemui Malik bin Dinar, ulama yang terkenal yang ada di Basrah. Mereka sepakat untuk menemui Malik bin Dinar agar liyu'arridoh, menjelaskan tentang agama Islam. Lantas mereka menemui Malik bin Dinar, wa huwa fi sawadil Basrah, dan dia ada di pinggiran kota Basrah, yajlisu li'amah, dia berkumpul, sedang duduk bersama orang-orang banyak. Yaizuhum, sedang memberi nasihat kepada mereka. Ijtama alai khalqan kasiran. Kumpul bersamanya. Dinar itu ada sekumpulan orang yang sangat banyak. Falamma rafa'a ba'dahuma alaihi. Apa sih tulisannya? Maka ketika mengangkat ba'dahuma qala alul akbar. Maka ketika mereka berdua sudah sampai di majelisnya Malik bin Dinar, ya. Qala alahu al-akbar. Alahul al-akbar, berkata sang abangnya, li'ahi laswar, kepada adiknya. Qatlul baitku, keluargaku. Abangnya ini akhirnya berkata kepada sang adik, sudah kamu aja deh yang masuk Islam. Aku kayaknya nggak perlu masuk Islam. Karena aku sudah sudah menghabiskan umurku yang cukup lama ini dalam menyembah api. Maka jika aku masuk Islam, tentu
keluargaku nanti akan mengejekku. Ahabi itu akan selamanya. Jadi jangan gitu bang. Sesungguhnya ejekan mereka nanti kan juga pasti akan berhenti sendiri. Keluarga nanti ngejek kan ada capeknya. Tentu mereka akan berhenti sendiri. Sedangkan neraka, api, selamanya. Falam yastami'u ilaih. Tetapi sang abang tidak mendengarkan nasihat adiknya. Faqala lahu, maka adiknya lantas berkata kepada abangnya, anta engkau wa sya'nuka anta Syakiyun ibnu Syaki. Sesungguhnya engkau adalah orang yang celaka, anak orang yang celaka. Ya batilat dunya, wahai orang yang batil di dunia wal akhirat dan batil di akhirat. Faroja'a alahul akbar. Lantas sang abang pergi, pulang. Walam yuslima, dan dia tidak masuk Islam. Wajah alahul ashor. Itu datang ma'a auladihi beserta anak-anaknya. Adiknya yang berusia 35 tahun tadi. Itu akhirnya mendatangi Malik bin Dinar, menemui Malik bin Dinar ketika sudah selesai majelis Malik bin Dinar. Tadi kan beliau memang datang dengan keluarganya. Tetapi nunggu majelis itu selesai, kemudian menemui. Wa ma'a imrotihi, juga beserta istrinya. Wadakhulu bainan nas. Akhirnya dia masuk di kerumunan manusia, di antara murid-murid Malik bin Dinar fil majlisi, di dalam majlis tersebut. Wajalasu, dan mereka duduk hatta faroho malikun, sehingga selesai Malik. Mereka duduk menunggu sampai Malik selesai. Malik bin Dinar selesai. Min kalamihi, dari ucapan Malik. Jadi mereka menunggu pelajaran Malik bin Dinar selesai. Summa qoma ilaih asyabu. Lantas sang pemuda tadi, Udin, ya, sebut saja Udin, dia berdiri mendekati Malik bin Dinar. Wa qassa alaihi al-qissah, dan dia menceritakan kepada Malik bin Dinar kisahnya. Jadi kisah dia api selama 35 tahun, tapi masih disakiti oleh api yang disembahnya. Waalaikumsalam. Nasif dari Kuto Buayo. Wasalahu ayu arrido alaihil Islam. Dan si Udin ini meminta kepada Malik bin Dinar tentang agama Islam. Wa ala ahli baitihi, dan juga menjelaskan terhadap keluarganya. Faradha alaihim, lantas Malik bin Dinar menjelaskan kepada mereka semuanya. Wa aslamu jami'an, dan mereka semuanya masuk Islam. Jadi Udin beserta istrinya dan anak-anaknya masuk Islam keseluruhan. Fabakan nasu, maka orang-orang di situ, manusia-manusia yang ada di situ, murid-murid Malik bin Dinar pada nangis. Kulluhum, keseluruhannya. Farahan, karena bahagia, tangisan bahagia. Jadi semua murid Malik bin Dinar, jumlahnya itu banyak. Dikisahkan Malik bin Dinar itu kalau lagi ngaji, itu yang rubung itu ribuan orang di Basrah. Itu dalam Taubaqah disebut seperti itu, ribuan murid-murid Malik bin Dinar. Yang hadir cuma berapa orang? 5 orang nih. Waalaikumsalam. Kalau Malik bin Dinar ngaji itu yang datang ribuan. Semuanya menangis karena bahagia. Bahagia si Udin dan keluarganya tadi masuk Islam. Wa arada syab ayyarji'ah. Lantas si Udin ingin pulang. Faqala lahu. Lantas Malik bin Dinar berkata kepadanya, Ijlis, duduklah. Kaget dulu, jangan buru-buru pulang. Syekhnya bilang gitu, jangan pulang, duduk dulu. Hatta ajma'ulaka, sehingga aku kumpulkan untukmu min ashabi, dari sahabat-sahabatku, syai'an min amwalid dunia, sesuatu dari harta. Jadi kaget, tunggu dulu, kamu duduk dulu di sini. Aku mau kumpulkan harta dari sahabat-sahabatku. Nah, ini lihat ya. Malik bin Dinar, seorang ulama besar, itu menyebut muridnya yang ribuan itu sahabat, bukan murid. Tidak ada nyebut anak buahnya gitu, tidak. Dia nyebut sahabatnya. Itu ketawaduan Malik bin Dinar. Dia nahan pemuda itu, jangan pulang. Aku mau kumpulkan harta dari murid-murid ini, dari sahabat-sahabatku. Artinya apa? Ngumpulkan harta zakat. Karena si Udin dan keluarganya ini kan mu'allaf, baru masuk Islam.
Jadi mau dikasih zakat untuk modal kehidupan selanjutnya gitulah. Kemudian Fakola berkata si Udin tadi, la uridu, aku tidak menginginkannya. An abi ad-din bid-dunya. Aku tidak menginginkan menjual agama dengan dunia. Suman sorfa, lantas mereka pulang. Bubar. Fadahola khirbatan. Jadi si Udin ini tidak mau menerima harta zakat sebagai mu'allaf. Waalaikumsalam Ibu Ramlah. Dia tidak mau menerima zakat sebagai mu'alaf, lantas dia dan keluarganya pulang. Tapi karena dia takut dengan keluarga yang ada di kampungnya, orang ini tidak pulang ke kampungnya. Fadhala khirbatan. Maka dia masuk ke suatu kampung yang kosong, kampung yang sudah ditinggal. Fawajada fiha baitan. Dia ketemu rumah di situ, makmuran, rumah yang telah dibangun. Fanazala fihi, dia turun ke dalamnya, artinya dia tinggal. Artinya akhirnya Udin dan keluarga ini tinggal di suatu rumah kosong, di suatu kampung yang kosong. Falamma asbaha, maka ketika pagi, sampai masa pagi, minal ghad, keesokan harinya, qalat lahu imra'atuhu, berkatalah istrinya kepada Udin, idhab ila suqi, pergilah kau ke pasar bang, katanya. Watlub amalan, dan carilah pekerjaan. Jadi dia bilang sama suaminya, bang, pergilah ke pasar, carilah pekerjaan. Wastaro bi ujrotika syai'an tak kuluhu, nak kuluhu. Dan nanti kalau sudah dapat kerjaan, belilah makanan, belilah sesuatu yang bisa kita makan dengan upah yang engkau dapatkan. Bu Nyai Budi, waalaikumsalam. Pak Budinya mana? Lantas dia ini disuruh pergi sama suaminya disuruh pergi karena mereka tidak punya makanan. Tadi dikasih duit sama Malik bin Dinar, tidak mau kan? Dia tidak mau karena alasannya tidak mau menjual. Tekadnya bulat gitu kan. Fadzaba ila dzali mana tadi ya? Bahkan anjani jamaah sholat. Thumma qoma fazaba ila suki. Lantas dia berdiri dan berjalan menuju pasar. Pergi menuju pasar. Falam yasta'jiru. Maka dia tidak menemukan ahadan, seorang pun yang mempekerjakannya. Jadi dia keliling di pasar, nyari orang yang mau memberikan dia pekerjaan, tetapi dia tidak menemukan. Waalaikumsalam, Suyatno, Cikampek. Kemudian faqala fi nafsi, dia ngomong dengan dirinya sendiri. Dia mikir kira-kira, hatta a'malu fihillah. Kalau kayak gini caranya, mendingan aku kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Fadakhala masjidan. Lantas dia masuk ke dalam masjid. Jadi sudah nyari kerjaan di pasar, tidak dapat kerja. Akhirnya dia, sudahlah aku kerja dengan Tuhan, baik, kerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia masuk ke suatu masjid matrukan yang ditinggalkan. Anil jamaah, dari jamaah. Suatu masjid kosong. Jadi masjid kosong ini bukan sekarang, baik, bukan zaman corona, baik. Jadi dulu itu kosong ya, kampung kosong. Dia pergi ke kampung sebelah, ada pasar, tidak jauh dari pasar itu dia nyari masjid, ada juga masjid yang kosong. Mungkin dulu juga pernah ada pandemi ini, akhirnya kampung itu ditinggal orang. Jadi kalau ada masjid kosong zaman sekarang, itu ini nampaknya niru sejarah ini. Maka kalau mau niru kelakuan si Udin ini, cobalah nanti cari masjid yang kosong ya. Shalla fihi, dia sholat di dalam masjid kosong. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Ilal lail, sampai malam. Jadi seharian dia nyari kerjaan di pasar tidak dapat, akhirnya dia niat sholat di masjid sampai malam. Summa roja ila manzilihi. Lantas dia pulang menuju rumahnya. Sifral yadaini, dengan tangan kosong. Faqalat imra'atuhu. Di tangan kosong, tidak bawa apa-apa, kerjaan tidak dapat kan. Lantas istrinya ngomong, Alam tajidul yauma syai'an. Apakah engkau tidak mendapatkan sesuatu hari ini? Faqala. Lantas, maksudnya dia melihat suaminya itu tidak bawa apa-apa.
kenapa engkau tidak mendapatkan sesuatu hari ini? Aslinya tidak dapat duit gitu kan, tidak dapat makanan. Fakola, si laki-laki, si Udin ini menjawab, ya Tuhal mar'ah, my honey, kira-kira gitu ya. Sayang gitu. Amil tu, aku bekerja amil tul yauma, aku hari ini bekerja al-malikah, kepada seorang raja. Falam yu'tini, tetapi dia belum memberiku syai'an sesuatu. Asa ayyu'tiani khodan. Aku berharap mudah-mudahan besok dia memberiku upah. Jadi dia ngomong dengan istrinya. Daripada tidak ada jawaban kan, karena tidak bawa makanan. Hari ini aku kerja dengan seorang raja. Aku diterima kerja oleh seorang raja. Tapi belum dikasih upah. Mudah-mudahan besok dikasih upah. Fabatu jami'an ja'i'in. Akhirnya malam itu mereka melewati malam itu dalam keadaan kelaparan. Falamma asbaha minal khab. Maka ketika pagi besoknya, fahroja ilasuk, dia kembali pergi ke pasar. Falam yajid amalan, dia tidak juga mendapatkan pekerjaan. Fazaba ila dhalikal masjid. Sudah nyari kerjaan tidak dapat juga, akhirnya dia pergi ke masjid yang kemarin. Wa shalla fihi lillahi ta'ala. Dia sholat karena Allah Ta'ala di dalam masjid tersebut ilal lail sampai malam. Summa roja ila manzili, lantas pulang kembali ke rumahnya, sifrol yadaini, dengan tangan hampa. Dia malam kedua balik lagi ke rumahnya dengan tangan. Faqalat lahu, maka imro'atuhu, maka istrinya kembali berkata kepadanya, alam tajid al-yauma aidon, apakah hari ini juga tidak dapat lagi syai'an, sesuatu, tidak dapat makanan lagi atau upah? Faqala, dia berkata, amiltul yauma, hari ini aku bekerja, al-malikalladzi amilta lahu amsi, aku bekerja kepada raja yang aku kerja kemarin. Aku masih kerja dengan dia dan hari ini belum dibayar. Arju ayyutiani ghadan, aku berharap mudah-mudahan sang raja akan memberiku besok. Wa huwa yaumul jum'ah, dan kebetulan besok itu malam Jumat. Fabatu aidan ja'i'in, akhirnya malam itu mereka semua melewati dalam kondisi ja'i'in, kelaparan. Malam Jumat, sekeluarga ini kelaparan. Jadi tidak bisa sunnah malam Jumatnya, tidak bisa. Kondisinya kelaparan. Rosihan, sunnah Jumat ditunda dulu karena kondisi kelaparan, belum dapat kerjaan, alias pengangguran. Falamma asbaha minal khot, ketika memasuki waktu pagi keesokan harinya, wa huwa yaumul jum'ah, dan itu adalah hari Jumat. Fadhaba ila suq, dia kembali pergi ke pasar. Falam yajid amalan, dan juga tetap tidak mendapatkan pekerjaan. Fadhaba ila zalikal masjid, dia kembali pergi ke masjid itu. Fasolli rok'ataini, lantas dia sholat 2 rakaat. Summa rofa'a yadahu, lantas dia mengangkat kedua tangannya. Dia mengangkat kedua tangannya ilas sama, ke langit, ke arah langit. Jadi kalau orang berdoa itu kan ngangkat tangannya ke arah langit. Kenapa? Karena langit itu adalah kiblatud doa, kiblatnya berdoa. Jadi kalau doa itu tangan itu diangkat menghadap ke langit karena kiblatnya doa. Ilas sama ya. Faqalah, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ilahi, duhai Tuhanku. Ya, duhai Tuhanku. Wa sayyidi, dan sayyidku, pimpinanku, wa maula, dan junjunganku. Laqad akramtani, engkau wa tawajjatani, dan engkau memberikan mahkota kepadaku, bitajil islami, dengan mahkota Islam, mahkota agama Islam. Ya Allah, engkau